Bagi kalian yang masih bilang saya 98 juta, 98 juta, hanya saya, Allah sama Kanopi yang tahu. Kalian nggak tahu. Saya, Agus, sama Mbak Nopi yang tahu ya. Buat kalian yang bilang 98 juta, 98 juta, nanti kita akan buktikan. Kalian tuh nggak tahu apa-apa, nggak tahu apa-apa. Tapi tidak mati. Saking kepohnya ya Gus ya. Jawab. Yo guys, balik lagi bersama saya seperti biasa, Uki Kelvin, dan kita lanjut lagi dalam segmennya ke Sugus lagi guys. Nah, ini ada info terbaru apa lagi dalam kasusnya si Sugus? Yuk langsung kita simak saja videonya guys. Dan ini ada video yang tulisannya setuju donasi Agus dialihkan ke NTT katanya guys. Ini ada HM Ilal Berhard ya, mantan pengacara Agus Salim guys. Nah, kita lihat beritanya. Iya Pak, membantu masalah-masalah Agus ini kan, itu sama dengan Pak bisa Murti. Tapi kan lama-lama saya mundur pelan-pelan, kan saya lihat itu sudah melebar kemana-mana. Kalau itu uang ada di yayasan, ya itu hak yayasan. Yayasan mau pakai mau apa itu hak yayasan, tapi sebatas dia punya tanggung jawab. Nah, dipakai ke NTT, orang NTT nggak berterima, nggak apa-apa orang NTT. Dia kan nggak tahu tuh uang dari mana, itu uang dari Agus pun itu juga dialihkan ke untuk orang NTT. Itu nggak ada masalah bagi saya, nggak ada penggelapannya. Nah, yang menggelapan nanti kalau terbukti, yaitu yang memberikannya kan gitu. Misalnya yang menyalurkan siapa, G sama D. Kalau memang itu terbukti dia menggelapkan, ya dia harus dipertanggungjawabkan juga secara hukum. Nggak bisa langsung tamat juga, harus ada ini jawaban yang jelas. Artinya apakah uang itu dikembalikan lagi, ya, tapi bukan diambil dari orang NTT, bukan. Tapi pertanggungjawaban apakah dia mau sama Gary mengembalikan uang itu ke yayasan kalau terbukti sengketa. Ini kan belum ada bukti sengketanya. Jadi ini semua masih beralibi, masih kepo-kepoan. Ya. Jadi kalau misalnya masih kepo-kepoan, masih pikir wah ini, jadi nggak boleh kita berasumsi. Kalau kita tuh orang hukum bicara secara fakta, secara jelas bahwa ini salah, ini benar kan gitu. Kalau menurut saya uang itu dipakai untuk ke NTT, kan itu diperlukan kan gitu. Ya nggak ada masalah karena itu uang bukan uangnya, ini kan uang donatur. Ya sejauh itu donatur pun juga pasti kan juga senang, uang ini dipakai dulu untuk NTT. Atau juga kalau nggak dipakai di yayasan juga nggak dipakai untuk obatin Agus, mubazir. Nah kalau dalam Islam tuh mubazir nggak boleh. Benar. Jangan miliknya aja. Ya itu salah satu cara dia untuk mencari uang. Dari Koncoro jawab Ya. sama seperti itu. Dengan live di TikTok, kemudian dia menyebutkan akhirnya dia hanya jualan sifatnya kan, supaya orang apa istilahnya itu TikTok itu jadi laku, ya, jadi rame, sehingga dia bisa menjual barang itu jadi banyak. Untung buat dia. Itu keuntungannya buat dia. Wah. Dengan pernyataan Heri Kunchoro itu, apakah secara nggak langsung Heri Kunchoro menganggap klarifikasi Novi yang dilakukan sambil jualan live di TikTok itu hanya ajang promosinya aja ya, gengs? Betul. Ini untuk promosi TikTok dia, promosi dia sendiri, promosi akunnya dia. Pokoknya kepentingan ini untuk kepentingan dia semuanya lah. Buat saya nggak ada untungnya. Nggak ada untungnya sama saya itu. Dia yang banyak untung karena itu menghasilkan uang buat dia. Jadi saya ini seolah-olah dibuat tameng untuk permasalahan ini. Dan sebenarnya kalau Novi itu udah mengakui salah ya, dia udah mengakui salah. Ya sudahlah. Akui secara terbuka masalah ini sudah selesai. Tapi dia tidak mau memperpanjang terus, memperlebar terus, memperluas terus permasalahan ini menjadi luas. Apalagi nanti munculnya somasi ini, dia sengaja untuk bikin tuas gitu. Tapi saya nggak masalah. Nggak masalah. Adu mulut nih. Dananya tersebut dipegang oleh Minta para Abbas keluar rumah. Aku Cinta Memiles sekarang, F Suganda, Oh, dan telah kita Suganda. laporkan di Polres Jakarta Utara. Makanya itu kita juga berkonsolidasi, bergabung dengan grup Memiles untuk melaporkan balik. Gitu. Seharusnya yang dikejar sana, bukan Pak Farhan. Sana, Pak. Iya.
Karena apa ya? Dalam hukum Tenang, Mas, pidana tenang, itu Mas. ya, Sabar, yang Mas. mengelola Nggak usah nyolot. uang itu ya, dia yang harus bertanggung jawab pidananya ya, bukan lawyer. Lawyer hanya bertugas mendampingi, membela kepentingan hukum kliennya ya. Yang bertugas mengelola pengelolaan dana di PT Kamkam itu adalah Kamal Karmini atau Pak Sanjay ya. Tapi yang diserang adalah Pak Farhat. Sudah selesai itu Pak. itu. Pak Sanjay Itu. sudah bebas Iya, murni. itu poin pertama ya. Dari konteks itu kita sudah tahu bahwa Orang yang bersalah biasanya ngomongnya kayak gini guys, apa ya, nyolot gitu ya. Jadi supaya kebohongannya itu nggak terbongkar, jadi menutupi dengan cara yaitu yang gini-gini. Orang-orang seperti ini nih, kelihatan banget dari wajahnya, dari cara ngomongnya, gelagatnya itu kelihatan banget guys. Nah kita lanjut lagi. Untung aja yang masih Uang setia melayang masih istri bisa Agus menjadi menghilang istri. katanya. Saya nggak tahu nih kalau uangnya nggak ada nih apakah Helmi tetap akan setia sama Agus. Asik, mau Kalau dikawin sampai sama Agus, Farhat kali ya. Kehilangan istri gara-gara uang yang hilang, yang bertanggung jawab ini adalah 4 orang itu gitu. Kalau perlu kita minta ganti Kita satu main triliun. wartawan. Ya kan? Orang lagi banyak uang, tiba-tiba uang dihabisin tuh. Betul gak? Betul gak? Ya Helmi, tenang Helmi, mudah-mudahan Tuhan ganti. Bukan ganti ini ya, ganti jodoh ya, tapi ganti uang. Ganti Siapa yang jodoh. menzalimin Agus pasti masuk penjara. Siapa yang zalim dan makan haknya Agus pasti masuk neraka. Itu aja. Marah. Malah pasti Para surga. abad neraka. Para Abbas bukan malaikat, tidak boleh nyium-nyium neraka. Ya suka-suka gue. Betul nggak? Namanya juga mengambil haknya orang. Ya kan? Orang anak yatim yang sehat aja kita larang zalimin. Ini orang buta yang kehilangan pekerjaan. Butakan diri sendiri, ulahnya sendiri ini mah ya. Istri pemalas katanya guys, tuh lihat. Terus ada istri pemalas, terus di bawahnya iya padahal masih muda, kerja kek keluar negeri atau cari kerja di Jakarta juga kan banyak katanya. Bukannya Elmi Wawa yang videoin mah ya. Duit sedekah masih banyak, sementara masih cukup buat makan, beli kuota, buat nge-live, hidup sudah nggak jelas, penghasilan masih sanggup bergaya seperti ini guys. Aduh, Gus. Nggak mungkin petah-petah seperti ini ya Gus ya. Nggak apa-apa, nikmati mumpung masih terkenal. Nikmati Gus, nikmati kekayaan ya. Nanti kalau udah redup aja ya, udah. Ya nggak apa-apa, bergaya aja Gus sekarang. Nah, apa ini orang kayak agak-agak malam. kalau siang ya, makasih dong. udah kayak malam semua kan. Lokasi tempat yang agak nyaman itu di apartemen ya. Iya betul sekali. Ya kan, tapi kesibukan atau sehari-hari dari siang menyebut sore menyebut malam, apa sih kesibukan itu? Kalau untuk kesibukan sih kan, kalau Agus sih mau kalau kayak siang itu udah jadi kayak malam semua kan. Ya jadi mungkin kalau untuk porsi siangnya mungkin Agus lebih kayak untuk berjalan, palingan latih berjalan, soalnya kan untuk keadaan Agus, karena Agus itu kan udah badannya udah naik nih. Jadi kalau untuk kayak berdiri, kalau udah duduk tuh susah berdiri gitu. Jadi untuk kegiatan Agus kadang pagi bangun cepet gitu kan, dibangunin nama istri, terus tuh ya palingan berjemur di depan sana tuh, situ di teras depan. Tunggu. Kok dia bisa tahu di teras sana? Kok posisinya bisa tahu? Kan bisa saja di sebelah kiri. Kalian bisa tahu kan maksudnya? Aneh nggak guys dari perkataan dia yang ini guys? Aneh banget. Menurut aku aneh. Dia bisa tahu posisi-posisi ya. Maaf, walaupun dia buta dan mungkin sudah terbiasa, tapi dia kan, oh aku duduk sebelah mana, sebelahnya agak-agak susah ya. Ketika makan live pun aku lihat dia nggak kesusahan. Beda dengan Bang Icang ya, ketika makan, ketika berjalan dia masih meraba gitu loh guys. Padahal waktunya sama ya, ketika Agus sama Bang Icang kejadian sama ya, di bulan yang sama kalau nggak salah ya. Yang jelas di tahun yang sama, mungkin beda berapa minggu gitu, tapi masih meraba gitu. Sedangkan Agus kayak sudah hafal betul gitu loh guys. Berarti ini hanya gertak sambal, hanya istilahnya apa, menaikkan Kuasa hukum Heri Kunchoro popularitasnya jawab semasi dari bahwa seolah-olah Pertiwi Novianti. Novi itu benar, seolah-olah Novi itu orang baik, orang suci, tidak pernah terlibat dunia malam, tidak pernah terlibat istilahnya duduk-duduk di klub dengan HK.
kami telah menjawab somasinya tertanggal 25 Januari 2024, artinya 1 hari setelah menerima somasi dari Novi. Dan isi somasinya adalah kami itu menolak semua dalil-dalil yang disampaikan oleh kantor hukumnya Mbak Disna. Dan di sini justru yang dirugikan adalah klien kami, ya, bahwa adanya tersebar dokumen-dokumen potongan pribadi klien kami diumbar ke media, ya, baik pada saat klarifikasi pertama yang ada potongan HK dengan artis-artis nasional, dan yang kedua terkait chat pribadi HK dengan Novi yang ingin bertemu di Jakarta. 2 poin itu, dan itu di-share, disebarluaskan kepada media tanpa persetujuan klien kami. Dan kalau memang keinginan daripada Novi atau kantor hukum atau kuasa hukumnya, kan itu terkait daripada video sur, ya, nanti akan diserahkan, atau pihak dari Novi keberatan, kami kan akan dipanggil sama polisi. Kami akan serahkan kepada pihak penyidik, pihak polisi. Itu intinya. Nah, menurut pendapat kalian gimana setelah melihat video terakhir ya? Info dari si Sugus ini guys. Tulis di kolom komentar. Dan terima kasih buat kalian selalu nonton video aku. Mudah-mudahan rezeki selalu lancar dan dipermudahkan urusannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.